Hadirin sidang jemaat yang berbahagia, pada mukadimah tadi saya sudah menukil sebuah ayat, yaitu dari surat ketiga ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati kecuali di dalam Islam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Saya ingatkan lagi sebagaimana khutbah sebelumnya, bahwa ayat ini didahului dengan panggilan kepada orang-orang yang beriman. Artinya kini ayat khusus untuk orang-orang yang beriman. Artinya hanya orang yang beriman yang bisa bertakwa, dan orang yang bertakwa itu pasti orang yang beriman. Itu kalau ditafsirkan. Bertakwalah kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya tadi itu dengan segenap kemampuan yang kita miliki, dan juga diiringi dengan meninggalkan segala larangannya. Jadi takwa itu ada dua sisi. Ada yang harus wajib dilakukan, ada yang harus wajib ditinggalkan. Itu adalah konsepsi takwa. Kalau salah satunya saja yang dilakukan, maka itu bukan takwa. Kalau kita mengaku diri sebagai orang Islam, akan tetapi enggan melaksanakan perintah Allah, enggan meninggalkan larangan Allah, maka itu disebut fasik. Jadi itu harus dibedakan itu. Bahwa orang yang bertakwa adalah melakukan segala perintah Allah, apa saja, mulai dari yang kecil sampai yang besar-besarnya. Kemudian ditegaskan lagi di dalam tersebut dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan direkayasa, jangan dimanipulasi di depan orang banyak, di depan teman-teman. Kita jaim, jaga iman, jaim, jaga iman. Akan tetapi bila saat seorang diri kita tidak ubahnya laksana monster yang menghancurkan diri sendiri dengan semua perbuatan-perbuatan dosa yang kita miliki. Nah, saat seorang diri kita laksana monster yang merobek tirai yang membatasi antara yang hak dan yang batil. Kita tahu ini yang benar, tapi kita tidak sanggup untuk mengikutinya, tidak mau untuk mengikutinya. Kita tahu ini batil, ini salah, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Ini perlu diwaspadai. Dari konsepsi takwa itu semestinya merasuk di dalam pribadi seorang muslim setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik, bahkan di setiap denyut nadi kehidupannya. Di setiap langkahnya, di setiap helaan nafasnya, ada konsepsi takwa di situ. Simpel saja, yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah, lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Itu adalah konsepsi kehidupan beragama yang disebut takwa itu. Sangat simpel. Apa hadiahnya dari Allah nanti? Inna akramakum indallahi atqakum. Apa itu? Sesungguhnya manusia atau makhluk yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian apa lagi? Kalau dilihat lagi ayat-ayat Al-Quran, bahwa tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa surga itu untuk orang yang bertakwa. Surga itu untuk orang Islam. Akan tetapi selalu ditegaskan bahwa surga itu untuk orang bertakwa. Dari itu catatannya, tidak ada ayat satupun yang menegaskan surga untuk orang Islam, tapi surga itu untuk orang yang bertakwa. Islam kalau tetap bertakwa, dan kunci untuk menjadi bertakwa haruslah memeluk Islam dulu. Jadi logiknya seperti itu, dalilnya seperti itu. Nah, ayat tersebut lagi ditutup dengan apa? Ditutup dengan kalimat, dan janganlah kamu mati, melainkan mati dalam keadaan Islam. Maksudnya apa? Islam itu adalah konsepsi hidup. Islam itu adalah baju yang kita pakai, yang akan menjaga tubuh kita dari kedinginan, dari kepanasan, dan dari air yang ada pada diri kita. Itu adalah agama, itu adalah Islam yang kita anut ini. Jadi, apa yang kita pakai itu, baju apa yang kita pakai sesuai dengan pilihan dan selera kita. Agama apa yang kita anut tentu sesuai dengan selera dan pilihan kita. Jangan sampai
agama Islam yang kita anut, yang kita aku sebagai agama yang terbaik buat kita itu, kita perlakukan selayaknya baju yang dilipat dan disimpan dengan rapi di dalam lemari yang tidak pernah sama sekali kita memakainya. Tidak seperti itu prosesi beragama itu. Jadi agama harus mewarnai kehidupan kita. Agar apa? Agar manfaat dari agama itu dapat kita rasakan. Kemudian yang terakhir adalah kita disuruh jangan mandi kecuali dalam Islam. Apa ajaran Islam? Ajaran Islam tentu ajaran yang baik-baik saja. Kita semua orang beriman itu pasti menginginkan kematian yang husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Nah, bagaimana caranya saya akan mati dalam keadaan baik? Simple saja, sederhana saja. Ingat, setiap saat, setiap detik peluang kita untuk mati itu selalu ada. Tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit. Oleh karena itu, karena peluang untuk mati selalu ada, maka orang yang beriman yang cerdas adalah selalu mempersiapkan diri untuk mati dengan cara selalu berada di dalam kebaikan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kalau kita kadang baik, kadang buruk, khawatirnya adalah maut datang menjemput diri kita saat kita berada dalam keburukan. Itu khawatirnya. Syukur-syukur umpamanya kadang kita berbuat baik, kadang berbuat buruk, dan mau datang menjemput saat kita berbuat baik. Tapi kalau mau datang saat kita berbuat buruk, itulah yang menjadi suul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kesimpulannya tadi adalah selalu berbuat baik setiap saat, jangan pernah bosan berbuat baik, karena setiap saat juga mau bisa datang untuk menjemput kita. Kalau kita memastikan diri bahwa setiap saat kita berbuat baik sesuai dengan yang dibenarkan oleh Islam, maka kita pun bisa memastikan diri kita akan mati dalam keadaan baik atau dalam keadaan Islam. Demikian